Faktor penentu kemustajaban doa bukan pada kalimatnya, bukan pada jumlahnya, bukan pula pada rajinnya dia mengamalkan. Tetapi faktor penentu kemustajaban doa terletak di dalam hatinya, yaitu terletak di dalam keyakinannya. Nah, kita harus bisa membedakan antara kepercayaan dengan keyakinan. Kadang-kadang kita ini menganggap sama bahwa kepercayaan dan keyakinan itu sama, padahal kepercayaan dan keyakinan itu dua hal yang berbeda. Kepercayaan biasanya di dalam bahasa Arab menggunakan kata iman. Iman adalah tasdik, pembenaran. Pembenaran itu bersifat kepercayaan. Tetapi orang yang percaya belum tentu yakin, belum tentu yakin. Namun setiap orang yang sudah yakin pasti percaya, pasti percaya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kita kan percaya bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Ya kan? Kita percaya. Kita semuanya percaya bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Kita juga percaya bahwa Allah pasti mengabulkan doa dan permintaan kita. Tetapi masalahnya, coba Anda mengamalkan suatu amalan, kemudian Anda tanpa harus bekerja, Anda harus tanpa berusaha mati-matian. Pertanyaannya, apakah Anda akan yakin mendapatkan rezeki? Nah, ini kan pertanyaannya dijawab oleh diri kita masing-masing. Nah, kalau kita tidak percaya, berarti kepercayaan itu masih mengandung keraguan-raguan. Itu namanya kepercayaan. Itulah iman. Belum sampai tingkat kepada keyakinan. Sedangkan keyakinan adalah ilmu yang mampu untuk menuntun pada keimanan setelah adanya penelitian, setelah adanya penarikan dalil tanpa ada keraguan-raguan sama sekali. Contohnya nih, Allah Maha mengabulkan doanya seluruh makhluk nih, baik itu manusia maupun jin maupun siapapun dikabulkan oleh Allah. Baik itu makhluknya yang taat, yang beriman, maupun makhluknya yang bejat, yang kafir, yang musyrik. Contohnya, kalau seandainya Allah Maha kejam, orang-orang kafir dan musyrik itu tidak akan mendapatkan rizki. Tetapi karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, maka semua hambanya mendapatkan rizki dari Allah. Bahkan nih iblis itu kan makhluk yang paling jahat. Firaun juga makhluk yang paling jahat. Tetapi iblis dan Firaun itu sangat yakin dalam melaksanakan apapun. Nah, keyakinan inilah yang sulit untuk dimasuki keraguan-raguan sama sekali. Lalu bagaimana sih caranya kita menaikkan keyakinan setelah iman kemudian naik menjadi suatu keyakinan? Maka perhatikanlah hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati." Ud'u, kata Rasulullah, berdoalah kalian semua Allah kepada Allah. Kalian semua wahai umat Islam berdoalah kepada Allah dengan syarat wa antum muqinuna bil ijabah. Wa antum dalam keadaan bermula kalian muqinuna, yaitu orang-orang yang yakin. Nah, kata Rasulullah, tatkala kita berdoa itu harusnya yakin. Wa antum muqinuna bil ijabati, pada ijabah, dikabulkan doa, kemustajaban doa itu terletak kepada keyakinan, tidak terletak kepada kalimat doanya, tidak. Kan banyak sekali nih ada doa-doa yang memang di dalamnya ada kalimat-kalimat Ismullahi al-Azam, nama-nama Allah yang paling agung, nama Allah yang teragung. Tetapi apa artinya memiliki Ismullahi al-Azam tetapi taat menggunakan, mengamalkannya nggak yakin, masih ragu-ragu? Ya, nggak ada khasiatnya. Khasiatnya itu seolah-olah itu muspro mubadir begitu. Tetapi walaupun dia bismillah saja misalnya nih, hanya bismillah doang, tetapi sangat yakin dengan keyakinan yang tingkat tinggi, maka pasti mustajab. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan. Wa'lamu, dan ketahui oleh kalian, kata Rasulullah, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah la yastajibu, yaitu tidak akan mengabulkan oleh dia Allah du'aan, pada suatu doa, min qalbi ghafilin lahin, yang keluar dari hatinya orang yang lalai, lahin yang lupa,
berdoa kepada Allah tetapi hatinya kemana-mana, nggak yakin, iman saja kurang apalagi yakin. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, akhrajahu At-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan hubal hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2766. Nah, sekarang perhatikan nih penjelasan tentang perbedaan antara iman dan yakin. Al-farqu bainal imani wal yakini. Al-farqu bermula perbedaan bainal imani di antara iman wal yakini dan di antara keyakinan. Yang pertama, al-iman huwa at-tasdiq wa in kana ma'asyaqi. Al-imanu bermula iman, huwa dia iman, at-tasdiqu yaitu pembenaran. Wa in kana walaupun ada oleh pembenaran itu ma'asyaqi beserta adanya keraguan-raguan. Lalu bagaimana sih penjelasannya nih? Iman adalah membenarkan, tetapi ada masih keraguan-raguan. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kita ini percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki, tetapi kadang-kadang kita masih ragu-ragu, apakah saya dapat rezeki atau enggak ya hari ini? Ini kan masalah. Hati kita Masya Allah menjadi ragu-ragu, apalagi mengamalkan suatu amalan. Kita sudah percaya bahwa Allah lah yang akan mengabulkan doa-doa kita. Kita membenarkan siapa yang mengabulkan doa, kita benarkan bahwa Allah lah yang mengabulkan doa-doa. Tetapi ternyata tatkala mengamalkan suatu amalan, ma'asyaki artinya berserta adanya keraguan-raguan. Nah, sekarang kita akan menginjak kedua, yaitu al-yakin. Al-yakinu huwa al-ilmu al-hasilu lil imani ba'dan nadhari wal istidlali bi ghairi syakki. Sedangkan yakin huwa dia yakin adalah al-ilmu yaitu pengetahuan. Ilmu pengetahuan al-hasilu yang hasil, yang berhasil lil imani untuk keimanan. Jadi antara keyakinan dengan kepercayaan itu dua hal yang berbeda. Keyakinan itu di atasnya kepercayaan. Wong namanya sudah yakin. Yakin itu tidak ada namanya ragu-ragu. Namanya yakin kok. Yakin kok ragu-ragu. Kalau yakin tapi ragu-ragu itu bukan yakin namanya, tapi masih hanya sekedar percaya. Percaya ya, tapi belum yakin. Karena kalau yakin itu harus memiliki ilmu pengetahuan setelah adanya penelitian. Diteliti masalah kebesarannya Allah, kekuasaannya Allah, diteliti lahir maupun batin. Mudah setelah itu dia mampu menarik dalil-dalil bi ghairi syakki dengan adanya tanpa keraguan sama sekali. Wal yakinu ala thalathati maratibah. Wal yakinu bermula yakin itu ala thalathati maratibah yaitu di atas tiga beberapa martabat. Nah, keyakinan ini ada tiga tingkatan yang tidak boleh kita bolak-balik. Tingkatannya harus urutan, yang pertama, kedua, dan ketiga, nggak boleh dibolak-balik. Perhatikan tingkatan keyakinan yang pertama disebut ilmu yakin. Ilmu yakin ini yang pertama, nggak bisa ujuk-ujuk langsung hakul yakin, nggak bisa begitu. Jadi harus urut ilmu yakini, ilmu pengetahuan keyakinan. Kemudian yang kedua wa'inul yakini, yang kedua ainul yakin. Setelah ilmu yakin naik menjadi ainul yakin. Yang ketiga wahakul yakini dan hakul yakin, benar-benar yakin ini. Yang ini adalah keyakinan yang paling tinggi yaitu hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Gambarannya gampang. Kalau kita misalnya para laki-laki meyakini sesuatu harus berurutan dengan adanya ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Karena ini waktunya terbatas, maka usahakan buang keraguan-raguan di dalam hati kita. Insya Allah setiap amalan apapun itu akan mustajab, walaupun toh itu hanya bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.